Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video aku. Jadi di video yang selanjutnya ini aku mau ngebahas kelanjutan tentang tema sebelumnya, yaitu overthinking dan gak enakan itu adalah penghambat terbesar. Padahal itu adalah dua hal yang kecil atau sepele menurut kita ya, tapi kayak dua kata yang sepele tapi itu berdampak besar banget buat diri kita. Nah, jadi aku udah bikin PPT-nya dan sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat yang udah nonton. Semoga bahagia dan sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, kita langsung ke PPT-nya aja ya. Tema PPT aku kali ini adalah overthinking dan people pleasing, musuh dalam diri sendiri. Aku mau ngebahas ini, jadi ayo tonton video aku. Kalian pasti tuh pernah gak sih kayak mikir, kalau misalnya aku kirim chat ini aku ngungkapin perasaan dia gak ya gitu. Padahal itu menurut aku ya, di WhatsApp itu kita nggak bisa nebak, karena orang ya kita tuh nggak tahu nada bicaranya dia atau responnya dia, nggak bisa yang kayak selalu kita pikirin, dan itu malah ngebuang waktu kita gitu. Jadi itu benar-benar bikin kita selalu terhambat gitu buat ya kenapa kita nggak kirim aja gitu kan. Malah jadi aku juga dulu kayak sempet kayak aku bakal kirim gak ya gitu, kayak cuma tinggal pencet kirimnya doang itu harus butuh 5 menit gitu, dan itu sangat membuang waktu. Oke, atau pernah mau nolak sesuatu tapi akhirnya terjebak, kayak kita tinggal bilang gue gak bisa, cuman kalian kayak ya aku juga pernah ya, maksudnya tuh kayak aduh ini gimana sih jalannya. Nah, ini dua hal yang kelihatannya tuh sepele banget, kelihatannya tuh kecil, cuman dua kata kayak overthinking dan gak enakan, tapi sangat-sangat menghambat kegiatan yang aturan 10 menit itu bisa kita lakukan buat kegiatan yang lain, tapi stuck di situ doang, di depan HP kayak ngeliatin kayak ini belum terkirim pesannya. Selanjutnya itu ada overthinking itu kamu tuh mikirin hal-hal yang intinya dari overthinking itu kamu mikirin hal-hal yang belum terjadi gitu, yang belum jelas kalau itu tuh bakal nyakitin dia atau enggak, tapi kamu udah mikir sampai sana, kamu selalu mikir perasaan orang gitu, tanpa mikirin waktu kamu yang udah terbuang, atau kayak ya respon dia yang sebenarnya nggak kayak gitu. Terus kayak kita tuh juga udah mikir kemungkinan terburuknya, padahal kita tuh bisa ya mikir kayak kalau misalnya kita udah jadi manusia yang nggak gampang overthinkingan, itu kita akan jadi yang manusia yang positif. Kayak misalnya dia nanti kita ngirim terus dia ngebalasnya lama, berarti kayak dia mungkin sibuk, atau dia jangan kayak abis kita kirim dia bakal balas gak ya dia, atau dia nggak bakal chat aku. Kita nggak bisa buat ngendalin perasaan manusia. Jadi kalau misalnya dia belum bales, mungkin kita yang harus ngendalin diri kita, kayak buat selalu berpikir positif gitu. Terus yang terakhir, pikiran yang muter-muter, pasti di situ dong, kayak ya udah itu yang buat kita stuck dan nggak jadi ngirim chatnya. Oke, selanjutnya itu ada contoh overthinking dalam kehidupan sehari-hari. Malam waktunya untuk tidur, malam waktunya untuk istirahat, tapi kamu malah overthinking, mikirin hal yang menurut aku juga, sumpah aku nyesel banget pernah kenapa harus overthinking di dalam hidup aku. Kayak aku aturannya bisa bangun pagi dengan segar, dengan badan yang enak gitu, tapi karena overthinking itu pagi tuh rasanya kayak badan aku kayak, karena itu tuh kayak nyalur gitu di diri kita.
dari sifat yang dari pikiran terburuk kita itu kayak kita nyalur gitu sampai pagi. Jadi tidur kita nggak leluasa, nggak enak gitu ya. Selanjutnya, terus kalau sifat nggak enakan itu gimana ya? Nah, sifat nggak enakan itu kamu ada yang minta tolong gitu, atau ada yang ngasih kamu gitu, kamu mau nolak padahal kamu nggak suka gitu, atau kamu menolak ya gara-gara memang kamu nggak mau aja, cuman karena kamu takut gitu kan, kamu malah jadi oh ya udah nggak apa-apa, dan akhirnya kamu mikirin itu sendiri, kayak ternyata nih gue enggak gitu. Lu nggak mau pekerjaan itu, lu nggak misalnya kayak itu berat gitu, suatu hal yang berat karena udah kita udah ngajarin hari yang berat gitu ya, tapi misalnya gara-gara aduh nggak enak banget nih gitu. Tapi akhirnya yang capek tuh diri kamu sendiri, ngebebanin pikiran kamu sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya, dampak keenakan ke diri sendiri itu, kalau di sini aku buat 3 ya. Ada gampang stres gara-gara kita benar-benar kayak akhirnya gue kayak jadi selalu mikir gitu ya, waktunya istirahat otak kita, tapi malah kita buat mikir terus. Nah, itu yang buat kita jadi overthinking, jadi yang selalu mikirin hal-hal buruk, kita nggak pernah jadi orang yang positif gitu, terus sering nyalahin diri. Nah, kita nyalahin diri padahal itu tadi kita juga yang mau, tapi gara-gara overthinking kita mikir kalau gue nggak bantu dia bakal marah ke gue gitu. Nah, itu yang buat kita nyalahin diri terus-terusan. Terus yang terakhir ada mudah capek. Itu capek banget, asli capek banget, karena kayak coba kalian bayangin, padahal kayak istirahat gue udah banyak banget, cuman kok badan gue masih capek ya. Tapi gara-gara pikiran yang terus berputar. Lanjut, selanjutnya, kenapa overthinking dan gak enakan jadi penghambat? Ini penghambat banget kan, jelas, karena dari yang udah gue jelasin tadi di awal-awal, pasti kalian udah mikir kayak oh iya, ternyata selama ini itu tuh penghambat banget, walaupun hanya ya kadang sesekali. Tapi overthinking dari slide yang udah jelasin awal, pasti kalian di sini juga udah mikir kayak oh ternyata itu penghambat banget ya, karena overthinking itu memang menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan gitu sama seseorang atau kita ya yang ngalaminnya. Karena kayak kita tuh jadi, karena sifat overthinking dan gak enakan itu jadi kayak benar-benar membuat kita takut untuk nolak, terus menyampaikan pendapat. Jadi ketika 2 hal ini muncul, keputusan jadi lambat, peluang mudah terlewat, dan perkembangan diri pun terhambat. Jadi itu ngerugiin diri sendiri. Jadi minta tolong kayak ayo kita proses dikit-dikit buat ngehilangin overthinking dan gak enakan itu, karena setelah itu kita tuh jadi ceria. Selanjutnya itu cara mengatasi simple dan bisa dipraktikkan ya. Ini gue mau ngasih caranya untuk overthinking itu: bikin parking lot pikiran, tulisan semua yang kamu takutkan. Terus yang kedua itu fokus ke hal yang bisa kamu kontrol. Jadi hati kamu, yang bisa ngontrol hati kita itu cuma diri kita. Jadi kalau misalnya lu mau ngirim, kayak nggak apa-apa, kirim dulu aja. Nah, nanti itu masalah hati kita yang mikirin. Jadi jangan kayak aduh jadi lambat gitu semuanya, cuman gara-gara pikiran lu yang kemana-mana. Yang terakhir, latihan ambil keputusan kecil. Milih baju, kalau cewek ya biasanya milih baju itu aja butuh 5 menit, padahal itu mau keluarnya tuh nanti sore atau nanti malam gitu. Tapi kita tuh udah kayak bener-bener takut, ini bakal bagus gak ya bajunya, yang mana yang cocok ya gitu. Nah, itu tuh juga jadi satu hal kecil yang harus lu ubah gitu ya. Yang biasanya 1 jam jadi kayak ya dong bisa milih baju dalam cuma 15 menit gitu kan.
Terus yang untuk gak enakan itu latihan bilang nggak bisa ya, aku nggak bisa di hari ini. Pasti susah, cuman ayo kita. Terus yang kedua, mulai jujur sama diri sendiri. Kalau lu lagi nggak enak badan, kalau lu lagi nggak enak, kok ada yang minta tolong, bilang sama diri sendiri kalau gue juga lagi nggak enak. Nah dari situ lu bakal kayak, oh gue nggak bisa nih, maaf ya gitu. Karena mentingin diri sendiri dulu. Dari kita ngehargain diri sendiri, orang bakal ngehargain kita. Dan yang terakhir, buat batasan waktu, tenaga, dan emosi. Nah, boleh ngebantu, tapi jangan sampai ngerugiin diri sendiri aja. Karena ada beberapa orang memang karena kitanya nggak enakan, terus dia juga tahu kita nggak enakan, tapi malah kayak aduh, malah minta tolongnya terus sama kita gitu kan. Jadi kita bisa mengontrol waktu kita, tenaga kita, dan emosi kita buat mentingin diri dulu daripada orang lain. Oke. Hasil positif jika dua hal ini diatasi. Kita mulai berani ngambil keputusan tanpa ragu, serta bisa berkata tidak ketika memang tidak sanggup tanpa merasa bersalah, dan itu membuat kita dihargai, bukan dimanfaatkan. Pada akhirnya ketika dua hambatan ini teratasi, kita jadi lebih terbuka terhadap kesempatan baru dan lebih percaya bahwa kita pantas berkembang. Pasti orang yang overthinking dan gak enakan itu gak akan berkembang kalau dalam pikirannya selalu muter-muter aja. Jadi ini hasil positif jika dua hal ini dapat kita atasi. Dan gue minta ayo bareng-bareng buat atasi rasa overthinking dan gak enakan kita, walau itu sulit. Pelan-pelan pasti bisa. Oke, dan yang terakhir, overthinking gak enakan itu dan gak enakan bukan sifat buruk. Kalau dibiarkan bisa menghambat hidup kita. Mereka tuh memang sifat yang wajar karena manusia yang pada dasarnya diciptakan untuk berpikir. Cuman kalau kita berlebihan, terlalu over, itu ya menjadi hal buruk, karena yang berlebihan itu nggak baik kan. Dan dua hal ini bukan musuh, tapi sinyal bahwa kita ingin melakukan yang terbaik. Yang penting adalah bagaimana kita belajar mengendalikan pikiran dan keberanian untuk berkata jujur pada diri sendiri. Mulailah mengutamakan kesehatan dirimu, karena overthinking tiap malam itu buat kita jadi gak tidur, dan itu efeknya sama diri kita. Padahal yang buat itu pikiran kita sendiri, dari gak enakan, dari overthinking kita ke orang lain, tapi berdampaknya ke diri sendiri. Oke, jaga kesehatan. Oke, terima kasih udah nonton video aku. Semoga habis dari nonton video ini kalian gak overthinking dan gak enakan, atau mulai berproses. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.